pelakunya itu mati tenanan. Maka jangan main-main terhadap orang yang mati karena merelakan nyawanya untuk kemerdekaan bangsa. Ojo macam-macam, ojo kok ganti kuburane ngawur ae, ojo kok ganti jenenge, nggih wis ojo kok ganti gonta-ganti. Saiki akeh wong ganti makam ora melu-melu ganti-ganti, ojo. Jadi kan kata soalnya sampean ra pede makam Mbah Bungkuk ora pede diganti Al opo ora kek wah turunan Habib ora kek ngono tenan. Ojo ngono, soalnya wong-wong sing berkorban itu mati-mati tenanan. Jadi apa yang disampaikan Gus Muafiq ini benar. Ini sesuai dengan apa yang kami rasakan. Kok berani-beraninya orang itu mengganti nama tokoh Nusantara yang rela mengorbankan nyawa untuk memerdekakan Nusantara ini, diganti dengan nama Habib. Apa tidak pernah berpikir orang tersebut pada hakikatnya orang-orang itu yang betul-betul rela, betul-betul tulus, ikhlas mempersembahkan nyawanya untuk memerdekakan Nusantara ini, pada hakikatnya itu belum mati. Beliau masih hadir, beliau masih bisa melihat, cuma beda alam saja. Ya terbukti kan akhirnya ya kemarahan para leluhur kita yang dibaluikan hari ini terbukti. Banyaknya makam-makam Nusantara yang berubah namanya menjadi Habib. Ini tentu menyita perhatian. Kok berani orang-orang melakukan itu semua? Ya mungkin karena tertutupi oleh ambisi ingin menguasai Nusantara untuk jangka yang akan datang, mungkin seperti itu, sehingga mereka tidak berpikir dampaknya akan seperti apa. Nah iya, orang yang tidak punya andil sama sekali dalam perjuangan ini terus dinarasikan orang yang sangat besar jasanya. Nah ini kan kebohongan ini. Ini kan ngibul ini, tidak sesuai dengan fakta. Akhirnya ya terbongkar seperti hari ini, polemik nasab ini karena terbongkarnya kelicikan-kelicikan, kedustaan-kedustaan oleh klan Pak Alwi. Ini menjadi iktibar buat kita semua. Kita semua itu bakal meninggalkan alam dunia ini. Makanya kita harus ingat untuk kehati-hatian dalam setiap apapun. Ini harus betul-betul dicermati. Jangan sampai terjebak dalam permasalahan-permasalahan yang seperti ini. Berani-beraninya mengganti nama tokoh. Bukankah baginda Nabi sudah mengingatkan dalam sebuah hadisnya, barang siapa yang berani mengganti nama silsilah seseorang yang bukan pada bapaknya, maka surga itu haram baginya. Ini kan ngeri nih, ini menunjukkan buat kita semua umat Islam untuk berhati-hati. Nah pertanyaannya, bagaimana mungkin seorang yang mengaku Islam, bahkan mereka tidak segan-segan menarasikan sebagai wali, sebagai orang hebat, orang yang linweh, tapi perilakunya ya seperti itu. Bikin makam palsu, terus makam pribumi menjadi Habib. Nah ini kan menjadi apa ya, sesuatu yang menyita perhatian untuk kita semua.
Terus yang menimbulkan pertanyaan, apa mereka merasa akan hidup selamanya, tidak akan mati, sehingga mereka tidak punya rasa takut untuk berbuat seperti itu? Wah, wallahu alam, ya jelas pikiran kita yang waras kan menjangkaunya ke situ. Kita itu akan meninggal, kita akan dikuburkan. Para leluhur-leluhur Nusantara itu dengan ketulusannya itu rela melepaskan nyawa, ibaratnya bertaruh nyawa untuk memerdekakan Nusantara. Dan ini sebuah pengorbanan yang sangat luar biasa. Kalau pengorbanan kita hari ini harta itu bisa dicari. Tapi kalau nyawa, apa? Siapa yang bisa menggantikan nyawa? Tidak ada. Ini kan seharusnya menjadi kehati-hatian loh, sebagai bentuk penghormatan kita kepada leluhur kita. Makanya kita harus bangkit, kita harus meluruskan semuanya. Kalau kita hanya berdiam diri, berarti kita sama-sama seperti mereka, gampang membelak-belokkan sejarah. Padahal sejarah mereka itu jelas, tidak terekam sebagai orang yang berjasa buat kemerdekaan Indonesia. Nah, ini akhirnya terbongkar kan? Terbongkar. Pokoknya sesuatu yang di situ itu keburukan, kedustaan, itu tidak akan bertahan lama dan akan terbongkar. Sepandai-pandai tupai melompat, suatu ketika akan jatuh juga. Sepandai-pandai orang membungkus bangkai, akhirnya akan tercium juga. Dan inilah kebusukan kaum yang mengatasnamakan sebagai cucu Nabi. Tuh, menjadi renungan buat kita semua.